Ada. Dua-duanya aja. Coba satu dulu. Oh tuh bisa tuh. Bisa nggak ada? Bisa. Kasih, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yati. Assalamualaikum anak-anak semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya. Sudah banyak yang hadir? Belum, Bu. Oh, belum. Oke, kalau gitu kita tunggu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Haja Fatimah, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf tadi mau kasih info dulu ke Bapak Ibu Guru bahwa kita akan segera memulai acara keputrian kita pada siang hari ini. Ya, terima kasih Bu Yati, sama-sama. Terima kasih sudah diundang untuk mengisi keputrian ya. Iya. Udah kangen nih sama keputrian nih. Iya Bu Haja, mudah-mudahan anak-anak kita juga merasakan hal yang sama sehingga kita bisa memfasilitasi terutama untuk mengatasi kejenuhan mungkin ya Bu Haja ya. Selama ini PJJ aja kok belajar lagi. Kalau tetap muka begini saya rasa mungkin anak-anak ada
semangat baru dan selalu semangat gitu ya Iya, untuk betul. PJJ. Jadi bisa refreshing ya. Iya. Refreshing di dunia Oke. maya. Heeh. Oke, Kak Syifa, agendanya sudah disampaikan ya oleh Bu Siwi. Kak Syifa sudah hadir sebagai MC. Syifa, MC-nya bukan saya, Bu. Ada yang oh, lain. oke. Kita mulai di pukul 11 lewat 5 menit saja, mulai saja sesuai dengan agenda kita, yaitu ada pembukaan, kemudian nanti ada sambutan dari saya sekedar, lalu nanti langsung ke isi dari Ibu Hajah Fatimah karena narasumber kita alhamdulillah dengan penuh ceria, segar, bugar, dan semangat yang luar biasa sudah hadir pada siang hari ini. Kemudian nanti kita tutup dengan doa gitu ya. Saya kira Kak Syifa sudah mempersiapkan dengan matang. Kita masih menunggu, masih ada 1 menit lagi lumayan untuk bisa menunggu teman-teman yang lain hadir karena mungkin masih ada PJJ, ada yang belum selesai atau apa. Ya 1 atau 2 menit lagi boleh lah gitu ya, supaya efisiensi nanti ada diskusi bersama. Kalau ada diskusi bersama lebih seru lagi, kayaknya lebih hidup gitu ya. Iya, betul, boleh. Nah jadi biar seru gitu ya. Oke, ditunggu. Silakan dikondisikan dulu. Terima kasih kepada hostingnya dan yang sudah memfasilitasi dari tim kesiswaan akan adanya kegiatan keputrian ini. Semoga terus bersemangat dan juga kepada tim jurnalistik Mading untuk periode bulan ini sudah membantu untuk menginisiasi, memfasilitasi. Oke, kita tunggu. Jika ada yang ingin bersolawat, dipersilahkan. Mungkin 1 orang supaya yang lain bisa bersolawat di rumahnya masing-masing. Untuk prolog, silahkan kita bersolawat 1 menit. Sebentar, Ibu, sedang menunggu MC-nya masuk. Apakah sudah masuk Kak Syifa? MC kita pada siang hari ini siapa Kak? MC-nya Dinda Rahma dari Oke. kelas 10, Ibu. Oke.
Kak Dinda Rahma, apakah sudah hadir? On? Konfirmasinya. Dinda Rahma. Belum hadir ya? Belum Ibu, masih baru mau masuk. Oke. Ayo jangan lama-lama. Di Japri mungkin Kak Siva? Ya sedang saja Ibu. Baik. Iya, yang udah makan nih. Belum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bung Atmi. Bagaimana kabarnya, Bung Atmi? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Ada Bu Suci juga tuh. Ya, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Bu Suci. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Kak Siva? Sudah hadir misinya? Karena waktu terus berjalan ini sayang kalau kita terbuang. Atau Kak Siva saja? Nggak apa-apa. Atau yang lain kita bikin plan B. Bu Fatimahnya udah jadi co-host belum ya? Belum, Bu. Kurang tahu Bu Suci, tapi tadi materi sudah saya kirim ke Kartika. Atau saya kirim ke Bu Suci? Oh, nggak usah. Mungkin itu aja Bu Ibu, MC-nya sudah masuk kepada Dinda Rahma, silakan dimulai saja. Oh ya, oke. Bu. Maaf sebelumnya Kak Siva PPT-nya sudah siap ya nanti ya? Ya Ibu, sudah siapkan. Oke, siap. Teman-teman, ini ajang kita ya. Jadi kameranya dihidupkan saja. Ya, biar lebih semarak. Kalau nama-nama gini, Ibu juga jadi kurang semangat nih ngelihatnya. Ya, Bu Haja Fatimah ya. Kalau ada gambarnya seru kayaknya ya. Ibu maaf, saya mulai aja saja Bu. Lanjut, silakan Dinda, silakan. Yang lain disilakan kameranya untuk diaktifkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang terhormat, Salam. Waalaikumsalam. Pada yang terhormat Ibu Yati, Bu Fatimah, beserta Dewan Guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya, dan teman-teman, dan kepada teman-teman semua yang telah hadir dalam acara Keputaran Online Men3 Jakarta yang mengambil tema Stylist Muslim by 5M. Sebelum masuk ke materi keputaran hari ini, akan ada sambutan dari Wakil Kesiswaan Men3 Jakarta kepada Bu Yati. Waktu dan tempat silakan. Dengan mengucap Halo, Kak Adinda masih ada? Dibuka dulu dengan baca basmalah atau Al-Fatihah. Dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Ya karena dua ya. Ada yang aja lagi.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu narasumber kita, Ibu Dr. Hajah Siti Fatimah MAPD, yang kami hormati ibu-ibu guru yang hadir pada siang hari ini, dan yang tersayang, tercinta, dan Ibu banggakan seluruh siswi MAN 3 Jakarta, baik yang sudah hadir maupun yang belum hadir. Semoga kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat walafiat walau dalam masa pandemi corona COVID-19 pada siang hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah kita panjatkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa terinspirasi oleh riwayat daripada kehidupan beliau untuk menjadi hidup kita lebih baik. Amin. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah Ibu tidak berpanjang kalam. Pada kesempatan kali ini Ibu hanya ingin menyampaikan bahwa kegiatan virtual kita akan terus insya Allah kita upayakan untuk kegiatan keputrian dalam pengawasan kesiswaan langsung, yaitu dalam per bulannya insya Allah kita adakan 1 kali dalam 1 pekan. Jadi dalam 1 bulan insya Allah kegiatan virtual kita untuk kesiswaan ada beberapa macam, Ibu sosialisasikan saat ini. Mohon nanti kiranya anak-anakku sekalian bisa menyambungkan lidah kepada teman-teman yang lain, bahwa ada kemungkinan besar di setiap pekan ada kegiatan virtual bersama, terbagi menjadi bidang olahraga, bidang literasi, dan bidang religi. Nah, untuk bidang olahraga mungkin kita adakan selang-seling dalam setiap pekan, bahwasannya pekan ganjil mungkin olahraga dengan selingan, pekan ganjil pertama mungkin putra dulu, lalu yang ganjil ketiga adalah untuk putri. Jadi dalam 1 bulan ada 4 pekan, pekan 1, 2, 3, 4. Pekan 1 dan 3 olahraga, pekan 1 putra, pekan 3 olahraga putri. Nah, pekan kedua mungkin adalah literasi. Literasi ini juga akan berkembang bentuknya, apakah kita dalam menerima ceramah, atau kita meringkas buku, atau kita dalam penyajian, komunikasi, dan seterusnya dalam bidang linguistik atau berbahasa. Lanjut ke yang keempat, mungkin akan ada keputrian. Ya, jadi setiap bulan semua ada 1 kegiatan virtual untuk mengantisipasi kejenuhan kita dalam proses PJJ. Nah, informasi kegiatan kesiswaan. Dan yang kedua adalah pada setiap kegiatan diharapkan komennya sebagai penilaian. Jadi kalian tidak perlu mengirimkan atau upload hasil daripada kegiatan ini, tetapi cukup dengan memberikan komentar atau tanggapan di link yang telah disediakan. Linknya apa saja? Linknya bisa di Facebook, bisa di IG, bisa di YouTube. Ya, semakin kalian memberikan komentar baik, semakin baik kita punya prestasi di dalam IT atau media sosial untuk menyampaikan hal-hal yang baik, terutama dalam proses pembelajaran, wabil khusus di masa pandemi ini. Jadi anak-anakku sekalian, penilaiannya tidak pusing-pusing, tidak berat-berat, ringan saja, tetapi memberikan manfaat untuk kehidupan kita. Itu tadi memberikan tanggapan, komentar, baik di Facebook, di IG, maupun di YouTube yang telah di-share atau disajikan. Nanti dari tim jurnalistik Mading mungkin akan memberikan sosialisasi di sana, dan teman-teman semua juga harus punya linknya, harus punya channelnya, jadi teman-teman bisa menyampaikan aspirasi yang lain, walaupun mungkin ada sifatnya kritik atau masukan, dan Ibu harapkan kritik dan masukan yang positif ya Kak ya, jangan memberikan hal-hal yang kurang baik di dalam media sosial. Nah, itu yang dapat Ibu sampaikan pada sambutan kali ini. Dan yang ketiga, Ibu ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh aspek yang telah mendukung dan membantu proses kegiatan ini. Terlepas meskipun dari ekskul masing-masing punya agenda, silahkan lanjutkan agendanya,
silahkan nanti diajukan proposal jika ingin membuat program lainnya. Nah, ini program dari kesiswaan nanti akan diinfokan secara resmi oleh Bapak Ibu Wali kelas, dan nanti tolong juga di-share Mas menyampaikan kepada Bapak Ibu orang tua, tetapi kalian juga harus menyampaikan supaya ada sinkron yang baik di antara kita semua. Mungkin sambutan Ibu cukup sekian karena materinya kayaknya Bu Hajah Fatimah udah ini banget nih, semangat banget ingin menyampaikan Stylish Muslim by 5M. Jadi Ibu juga narasumber ya kepada semua pihak yang terkait. Dan Ibu mengucapkan mohon maaf apabila dalam proses persiapan ini ada kekurangan, mohon masukannya dalam hal-hal yang baik, dan terima kasih. Dan mohon masukannya. Tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Yati sudah memberikan sambutannya. Dilanjutkan dengan acara yang kedua, yaitu ke sesi pembukaan materi Stylish Muslim by 5M. Kepada Bu Haji Siti Fatimah dan tempat dipersilakan. Kakak Adinda sebagai host kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil kiram Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati ini yang berlaku sebagai wakil bidang. Dan yang paling Ibu cintai, Ibu banggakan, siswi Mantiga Jakarta, kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Marilah di siang hari yang cerah ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah sampai dengan detik ini Allah masih limpahkan nikmat sehat walafiat kepada kita, nikmat panjang umur, terutama nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat kembali bertemu secara virtual dalam kegiatan Keputrian Perdana Mantiga Jakarta. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kehadiran junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita harapkan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku sekalian, Bu Yati dan ibu-ibu yang lainnya, suatu kebahagiaan hari ini diminta menjadi tempat kita bertukar pikiran gitu ya nak ya. Hari ini sifatnya kita sharing, nanti ada tanya jawab ya. Yang mana kegiatan ini sangat positif sekali ya. Ini kegiatan perdana keputrian. Ibu sangat appreciate sekali dengan kesiswaan dan juga para petinggi Mantiga yang sudah memprakarsai acara ini. Memang anak-anakku sekalian di tengah pandemi seperti ini sulit kiranya memang mengadakan kegiatan seperti ini ya. Namun Bu Yati juga kakak-kakak OSIS dan yang lainnya alhamdulillah memiliki ide-ide cemerlang sehingga kegiatan keputrian bisa dilaksanakan secara online seperti ini. Anak-anakku sekalian, materi kita hari ini sangat menarik sekali ya, yaitu Muslim Style by 5M. Ya, bagaimana gaya seorang muslimah terutama kita perempuan ya, dalam menyikapi, dalam berpenampilan, dalam berhias, apalagi berhiasnya di tengah pandemi seperti sekarang ini ya. Baik anak-anakku sekalian, ya kita harus mengerti dulu sepertinya apa sih yang dimaksud dengan style gitu ya.
Nah, style secara bahasa itu gaya, gitu kan. Nah, secara istilah yaitu sebuah karakteristik seseorang ya dalam mempresentasikan dirinya gitu atau mempresentasikan sesuatu. Jadi style itu artinya adalah sebuah upaya bagaimana orang tersebut mempresentasikan dirinya gitu ya. Jadi kalau dikatakan Muslim style gitu ya, bagaimana gaya seorang muslim itu mempresentasikan dirinya seperti itu. Contoh, kalau kita lagi sedih, bagaimana kita mempresentasikan dengan cara berpakaian gitu kan ya. Biasanya kalau orang lagi sedih, biasanya pakai pakaiannya tuh yang kurang cerah gitu ya. Pakai warna-warna soft. Tapi bagaimana kalau orang lagi jatuh cinta, misalnya lagi bahagia, atau lagi momen Idul Fitri, bagaimana stylenya? Oh, pasti warna-warna yang ceria, yang cerah. Ini adalah arti dari mempresentasikan sesuatu, gitu anak-anakku sekalian. Baik, alhamdulillah sudah di-share. Ada PPT sedikit yang Ibu buat di sini. Nah, karena kita adalah anak-anak madrasah, kita adalah di bawah Kementerian Agama, khususnya kita juga beragama Islam, jadi Ibu kupas lebih mendalam dari segi syariat Islamnya anak-anakku sekalian. Nah, sekarang kita mesti tahu dulu ya, berpakaian style. Style itu kan patokannya dari gaya berbusana. Apa sih secara umum pakaian dilihat dari syariat Islam? Di sini adalah pakaian disebut sebagai alat, ya, dia dipahami sebagai alat untuk melindungi tubuh dari ya hal-hal yang tidak diinginkan. Itu yang pertama, alat melindungi. Yang kedua adalah untuk memperindah penampilan, gitu ya. Jadi pakaian ini bukan hanya sebatas bahan, bukan hanya sebagai bentuk barang yang kita gunakan, tapi juga tujuannya untuk melindungi tubuh kita dari sengatan matahari gitu. Nah, ya coba deh bedakan antara orang yang berhijab dengan yang tidak berhijab. Biasanya yang berhijab itu tubuhnya lebih putih gitu kan ya. Karena apa? Karena dia hari-hari terlindungi dari terik matahari. Berbeda kalau tidak berhijab, pasti ya akan banyak sisi-sisi kulit yang hitamnya seperti itu. Kemudian memperindah penampilan. Ya, selain untuk menutup aurat juga memperindah penampilan. Ya, contohnya satu memperindah penampilan kita. Kemudian dalam Islam, pakaian pun dapat berfungsi sebagai alat komunikasi non-verbal. Alat komunikasi non-verbal, karena pakaian mengandung simbol-simbol yang memiliki beragam ya, Kabune di Indonesia menggunakan pakaian berwarna hitam. Nah, itu adalah alat komunikasi non-verbal. Di saat kita berhari raya, kita menggunakan pakaian yang cerah ceria, putih bersih. Nah, inilah mati diri. Juga kehormatan dan kesederhanaan bagi seseorang yang menggunakannya, yang dapat melindungi dari bahaya yang mengancam dirinya. Anak-anak sekalian, pakaian dalam dikatakan sebagai simbol identitas. Identitas kita ada, jati diri ini itu berkaitan kepada kepribadian kita. Contoh, kalau orang feminim, biasanya pakaiannya seperti apa kalau feminim? Biasanya anak mantikan nih kalau feminim pakaiannya gamis gitu ya. Kelihatan tuh jati dirinya, oh anak ini feminim. Tapi kalau anak agak tomboy, ya dia pas mengungkapkan jati diri. Kemudian simbol seseorang. Coba bandingkan anak-anakku sekalian. Bagaimana kalian melihat
orang dengan pakaian yang sangat-sangat minim. Ketika kalian melihat perempuan dengan pakaian yang sangat minim, apa yang ada di benak kalian? Pakaian pakai you can see my ketek gitu ya. Kemudian roknya juga pendek. Apa yang ada di benak kalian melihat wanita berpakaian seperti itu? Nah, ini kan apa namanya simbol bagaimana orang itu sebenarnya. Pasti di benak kita kalau ada orang yang berpakaian minim, otomatis dalam benak kita apakah ini perempuan baik-baik atau tidak, kan seperti itu. Ya. Nah, sehingga orang lain bisa membedakan mana perempuan yang berwibawa, bisa menjaga harga dirinya, mana perempuan yang tidak bisa menjaga harga dirinya. Contoh mudah seperti ini, Nak. Kalau kita berpakaian seperti muslimah rapi, tutup kerudung, pakaian panjang, tidak terlihat bentuk tubuh, menutupi pantat kita, otomatis ketika kita jalan kita merasa aman. Tidak ada orang yang berani coel-coel, colek-colek, atau tidak berani ada yang sweet itu kepada kita. Ya, kenapa? Karena mereka hormat dengan kita. Tapi orang wanita berjalan dengan pakaian yang sangat minim, otomatis mata lelaki terarah kepadanya. Tidak menutup kemungkinan kalau laki-laki itu iseng dicolek misalnya, ya, digoda-godain, disiul-siulin. Kenapa? Karena inilah ya harga diri kita bisa ditentukan juga oleh pakaian yang kita kenakan. Seperti ini anak-anak sekalian ya. Baik, sekarang kita beralih kepada slide selanjutnya, yaitu tujuan dan fungsi. Pertama, tujuan pakaian dan fungsi pakaian adalah menutup aurat. Aurat perempuan itu dari ujung kepala sampai ujung kaki kecuali muka dan telapak tangan. Itu aurat kita yang boleh kita pertontonkan. Selebihnya wajib ditutup. Wajib ditutup. Ya, mana batasannya? Semenjak kita akil balik, ya, yang perempuan sudah mendapatkan haid, menstruasi, maka hukum menutup aurat sudah wajib dilaksanakan. Kalau tidak menutup aurat, ya nanti di hari akhirat kita akan diazab mulai dari bagian mana aurat yang kita pertontonkan, anak-anakku sekalian. Ada orang pakaiannya sudah rapi, tapi kepalanya masih terbuka, berarti dia belum menutup aurat secara maksimal. Nanti di hari kiamat kata Rasulullah saat bermi'raj, ia naik ke langit ketujuh, melihat di neraka itu banyak isinya perempuan, anak-anakku sekalian. Sampai Rasulullah pulang dari Isra Mi'raj itu menangis terseduh-seduh, nangis yang tidak pernah dilihat oleh Fatimah putrinya sampai segitu sedihnya. Ditanya oleh anaknya, wahai ayah, kenapa engkau menangis sampai sesekukan seperti itu? Rasulullah menjawab, wahai anakku, ketika aku bermi'raj langit ketujuh, aku melihat di sana neraka itu isinya banyak sekali perempuan. Dengan aneka ragam siksaan yang Allah berikan kepada mereka. Ditanya oleh Fatimah, contoh ya ayah seperti apa wanita yang disiksa? Aku melihat orang wanita diangkat rambutnya, ditarik rambutnya ke atas, kemudian disiram dengan api neraka yang membara sampai tubuh meleleh, hancur. Otaknya lumer, hancur tubuhnya, kemudian Allah utuhkan lagi, disiram lagi, hancur lagi, ya disiram lagi, diutuhkan, dihancur seperti itu selama-lamanya, abadan abadan. Fatimah bertanya, wahai ayah, ya perempuan apa yang seperti itu berat siksaannya? Kemudian Rasulullah mengatakan, anakku ini wanita yang semasa hidupnya tidak menutup auratnya. Dia membiarkan auratnya itu terlihat oleh laki-laki yang bukan muhrimnya. Nauzubillah min zalik ya nak ya. Kalau kita tidak menutup aurat, nanti kita ditarik rambut kita, disiram kita dengan api neraka yang membara dari atas meleleh ke bawah. Nauzubillah min zalik ya. Oleh sebab itu ibu berharap anak-anakku siswi Matiga Jakarta pakai kerudungnya jangan hanya saat sekolah saja ya nak ya. Jadi di rumah kemanapun kalian pergi, beli kue di warung sebelah pun, hendaklah pakaian kalian selalu tertutup, terutama rambut kita ya. Yang kedua, pakaian sebagai perhiasan. Perhiasan ini adalah alat untuk mempercantik diri, perhiasan. Bagaimana pakaian diartikan sebagai perhiasan?
Kalau dilengkapi dengan aksesoris dia menjadi cantik. Contoh yang Ibu sebutkan tadi, kalau kita pakai baju warna biru, biasanya kita padukan dengan kerudung warna biru, gitu kan ya. Kalau gamis kita berwarna berbunga-bunga dominan merah, berarti kita menggunakan kerudung berwarna merah. Itu adalah pakaian sebagai perhiasan, mempercantik diri. Apalagi di sekarang nih modelnya banyak nih Nak nih. Style muslim sekarang nih luar biasa, muslimah sekarang ya, memadankan mix and match-nya itu luar biasa jadi cantik ya. Ada blazer kemudian luarnya dipakein lagi atau bolero gitu kan ya. Sekarang dipakein lagi jilbabnya juga yang model-model lah gitu kan. Ditambah lagi dengan bros yang cantik. Nah, ini sudah muslimah ditambah cantik dengan perhiasan yang dikenakan ya. Tapi yang terpenting dalam berhias itu tidak berlebih-lebihan karena dilarang berlebih-lebihan dalam berhias gitu ya. Kemudian yang ketiga pakaian sebagai pelindung badan. Nah, tadi pelindung dari matahari, dari serangga, dari binatang-binatang yang akan menggigit tubuh kita. Mana dalilnya? Nah, di sini ada dalam surah Al-A'raf ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika artinya wahai anak Adam, kami telah menurunkan pakaian untuk menutupi auratmu. Ya, dan pakaian indah sebagai perhiasan. Ya, Allah menurunkan bahan yang dibuat oleh manusia kita sebagai obat. Ya, ya, bagaimana Suaranya delay. Bu Fatimah, suaranya delay kayaknya putus-putusin ya. Ibu Fatimah, mohon izin maaf Ibu. Suaranya putus-putus. Masihkah? Ya, sudah kok, sudah. Iya, ya. Sudah kedengar Bu Suci? Sudah Bu Fatimah, sudah. Baik. Sinyalnya kayaknya. Sekarang iya ya. Karena di sini agak hujan, mungkin terganggu. Baik, sekarang kriteria berpakaian ya. Yang pertama, kembali lagi kriterianya yaitu menutup aurat. Silakan Kak Siva di next ya slide-nya. Menutup aurat.
Ya, seperti tadi. Nah, sekarang nih banyak nih anak muda berpakaian tidak menutup aurat sempurna. Contoh, lagi musim nih Bu Yati, anak pakaian celananya sebetis, pernah nggak melihat? Jadi setengah betisnya tertutup, setengahnya tidak. Nah, ya, itu lagi musim jual celana-celana begitu tuh, Nak. Nah, itu tidak menutup aurat dengan baik karena aurat kaki itu sampai dengan mata kaki. Sampai dengan mata kaki seperti itu, ya. Apa masih terdengar suara Ibu? Jelas, Masih, jelas, Bu. jelas. Halo? Masih, Oh, Bu. jelas, baik. Yang kedua, kriteria pakaian dalam Islam tidak transparan, tidak menerawang, tidak transparan. Ada orang bajunya menutup aurat nih, panjang, pakai model gamis, tapi bahannya tipis sekali. Sampai dia pakai underwear itu terlihat, nah itu transparan. Atau yang sekarang lagi ngetren tidak transparan tapi menonjolkan bentuk tubuh. Contoh, sekarang banyak kerudung syar'i, Nak, ya, kerudung syar'i panjang. Tapi bahannya itu bahan apa ya? Sandek atau apa? Yang bahannya agak karet. Jadi kalau dipakai dadanya tuh terbentuk. Pernah nggak lihat? Ya, banyak itu ibu-ibu kalau ke pasar. Ibu-ibu kalau ke pasar, ke warung suka pakai jilbabnya panjang, tapi berbahan karet sehingga dia ceplok gitu ya, bahasa kita tuh kelihatan bentuk dadanya. Nah, ini juga masuk dalam kategori transparan seperti itu. Ya, ini tidak boleh. Atau lagi yang sekarang kerudung, ya, kerudung dipakai tapi tidak pakai daleman sehingga rambutnya terlihat. Nah, kan banyaknya anak mantiga ya kalau lagi offline sekolahnya, ya, jilbab yang ada poninya tuh, ya. Nah, ini ya dalam kategori transparan juga, pakai ditutup tapi kelihatan poninya. Nah, ini transparan sebenarnya ya, walaupun dalam kategori tidak terlapis bahan tipis seperti itu, tapi menampakkan dengan sengaja itu masuk kategori transparan. Yang ketiga, kriteria berpakaian dalam Islam adalah tidak ketat, tidak menunjukkan lekuk tubuh. Kita kan punya daleman namanya mangset ya, Nak, ya, baik dibuat badan maupun buat celana. Itu khusus digunakan hanya sebagai pelapis dasar. Luarnya kita harus gunakan lagi, entah itukah jaket, ya, entah itu bolero dan lain sebagainya harus kita gunakan. Nggak boleh daleman mangset dipakai di luar terus pakai celana yang ketat. Nah, tidak boleh. Ya, tidak boleh menunjukkan bentuk lekuk tubuh kita, itu tidak boleh. Atau sekarang lebih aneh lagi, ada orang pakai pakaian kaosnya pendek, pakai celana, ketika dia duduk atau jongkok, pakaian kaosnya terangkat ke dalam sehingga terlihatlah lekuk, lekuk bawah apa nih namanya nih, maaf ya, pantatnya terlihat. Kenapa? Karena bajunya pendek dan ketat sehingga ketarik. Atau mungkin kamu pakai motor, bajunya ketat, akhirnya ketika kamu naik motor ketarik, kelihatanlah sebagian mukanya. Sepatu kenapa bukan dibawa? Ini anak-anak sekalian ya, banyak periwayatan hadis. Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat sebelumnya, kata Rasulullah. Jadi ketika itu Rasulullah tidak melihat penghuni neraka itu. Siapa itu? Yang pertama, suatu kaum yang memegang cambuk seperti ekor sapi, kemudian mereka mencambuk manusia dengannya. Nah, ada satu kaum yang memegang cambuk seperti ekor sapi, dia mencambuk orang ini. Nah, dalam ini dikatakan bisa juga penegak hukum yang tangannya itu gampang memukul orang tanpa
ada alasan yang pas. Ariyatun bahasa Arabnya. Dia berpakaian tapi telanjang. Tadi dia pakaian panjang tapi transparan. Suaranya putus-putus, Bu. Ibu maaf suaranya putus-putus lagi. Dia, mungkin Ibu ganti ke HP coba ya. Putus lagi. Sebentar. Ibu ganti ke HP saja kalau begitu. Ya. Tolong itu ya Nak, diterima ya. Sudah? Ya, baik. Sudah? Apakah masih kurang jelas? Jelas, Bu. Udah jelas, Bu. Jelas ya, baik. Yang Ya, baik. suaranya tadi Fatimah. Yang laptopnya Ibu matikan ya. Baik, kalau begitu Ibu pindah posisi saja. Ya, ya. Ya, sudah kedengar ya? Sudah. Ya, baik. Jadi anak-anakku sekalian, ya. Jadi pakaian tidak boleh ketat ya, tidak boleh ketat karena Rasulullah mengatakan akan Allah memasukkan neraka yang pertama orang yang berpakaian tapi seperti telanjang. Yang kedua yaitu di kepala mereka dia berjalan berlenggak-lenggok menggoyangkan bahu dan punggungnya dan rambutnya disasak seperti punuk unta yang condong. Yang kedua adalah wanita-wanita yang berhias. Ya, dia menghias rambutnya melebihi kepalanya. Gitu ya, Nak ya. Jadi melebihi kepalanya. Jadi misalnya kepalanya di sini, dia punya sanggulnya di sini. Nah, ini seperti punuk onta seperti itu ya. Jadi tidak boleh berhias. Ya. Baik, selanjutnya slide selanjutnya. Silakan next. Ya, ada berpakaian. Ya, ada berpakaian. Yang pertama adalah gunakan pakaian yang halal. Ya, pakaian halal ini maksudnya apa? Pakaian yang sederhana. Nah, ya. Kan sekarang banyak sih artis-artis menggunakan jaket dari kulit biawak misalnya gitu ya. Atau dari tas dari kulit ular. Nah, itu tidak boleh. Itu haram hukumnya ya. Jadi gunakanlah pakaian yang halal, yang betul-betul ya digunakan dari bahan-bahan yang halal, baik pakaian maupun kosmetik. Nah, ya, kosmetik itu juga harus yang halal. Carilah produk-produk yang betul-betul keislamannya tidak dipertanyakan. Ada sertifikat halalnya dari MUI. Ya, sekarang banyak. Yang kedua, tidak menyerupai lawan jenis. Jadi berpakaianlah seperti adanya kita. Seperti itu ya. Bentar, ini bagaimana ya keluarnya nih?
Sebentar, maaf. Ibu lift dulu yang di laptop. Ya. Ya, baik. Yang kedua, berpakaian tidak boleh menyerupai lawan jenis. Dalam artian apa? Kita tidak boleh menggunakan pakaian yang mengidentitaskan diri kita bukan sewajarnya. Kita perempuan, tapi pakaian kita terlalu cowok banget, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Biarlah pakaian laki-laki yang menggunakan. Ya, kita perempuan, gunakanlah pakaian kita sebagai seorang perempuan seperti itu. Ya, tidak boleh pakaian laki-laki kita gunakan, itu haram hukumnya. Kemudian yang ketiga, mulai dari sebelah kanan, ini sunnah Rasulullah. Kalau kita ingin menggunakan sesuatu, mulailah dari kanan, pakai baju, mulai dari tangan kanan, ya, pakai sepatu, mulai dari tangan kanan, seperti itu. Ya, kemudian mengambil sesuatu harus dari tangan kanan. Nah, ini disunnahkan. Kemudian yang keempat, tidak menyerupai pakaian orang kafir. Tidak menyerupai pakaian orang kafir. Apa tuh? Perhatikan. Pakaian orang kafir. Contoh kalau baju you can see my ketek, celana pendek yang dipakai di luar, itu nggak boleh kita gunakan. Itu bukan pakaian kita. Ya, itu pakaian orang kafir. Bu, kita boleh nggak pakai kalau di dalam rumah, di dalam kamar? Boleh. Kalau di dalam kamar, perempuan boleh menggunakan baju seperti itu. Tapi ketika dia mau keluar, ya, dia harus tutup rapat auratnya. Misalnya nih, istri, boleh nggak di kamar pakai pakaian yang minim supaya suaminya senang? Boleh, silakan. Gitu kan? Tetapi ketika dia sudah keluar rumah, dia harus menutup auratnya lagi. Atau misalnya kalian tinggal di rumah ada laki-laki lain, misalnya ada supir atau ada saudara jauh yang bukan muhrim menginap di tempat kalian, boleh enggak walaupun satu rumah kelihatan auratnya? Tidak boleh, tetap ya harus terjaga aurat kita. Itu yang menyerupai orang kafir. Yang kedua, contoh lainnya, berhias orang kafir. Contoh, siapa yang suka pakai kutek? Nah, ada nggak yang suka pakai kutek nih? Ini sekarang lagi merebak nih, kutek halal. Gitu ya. Kok pakai kutek? Oh, ini itu kok bisa masuk air wudhu. Nah, gitu kan? Ini dari bahan yang halal kok. Nah. Yang ditanyakan, yang menjadi masalah bukan bahannya nyerap atau tidak air wudhu, halal atau tidak. Yang dihukumi adalah penyerupaannya itu. Nah, ya biasanya yang menggunakan kutek itu kan orang-orang non-muslim. Warna merah, warna peach, warna coklat, ya untuk memperindah kukunya. Kalau orang Islam, boleh nggak mewarnai kuku? Boleh. Dengan apa? Biasanya menggunakan bahan yang alami. Biasanya kalau orang pergi haji itu suka bawa pacar dari Arab, ya kan? Nah, itu hanya sebatas itu. Tapi penggunaan kutek itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Walaupun ada, oh enggak ini halal-halal. Bukan masalah halalnya, tapi penyerupaannya dengan orang kafir. Ya, biarlah kita orang muslim, biarkan kuku kita rapi, biarkan kuku kita bersih putih, tidak perlu dicoret-coret atau dilapisi oleh barang-barang yang menyerupai orang kafir. Enak ya, bahkan dulu model kuteknya itu adalah istri seorang ulama terkenal. Ya, ini kan sangat sedih sekali. Kalau umat Islam dibodohi dengan yang begitu-begitu, bagaimana jadinya syariat Islam? Ya, tidak ada yang memegang teguh syariat Islam kalau semua sudah disamarkan. Enak ya. Jadi sekali lagi khususnya siswi MAN 3 usahakan tidak memakai kutek apapun itu ya. Yang kelima, tidak boleh berlebih-lebihan ya. Berpakaian, berhias harus sederhana, tidak boleh berlebihan. Ya sudah satu aja, gitu kan? Kan ada tuh kerudung model yang satu kepala kerudungnya bisa 3 lilit sana, lilit sini gitu kan.
Nah, lagi musim. Nah, tidak perlu itu berlebih-lebihan. Gunakan sewajarnya. Ya, gunakan seadanya yang tidak menyulitkan. Contoh, memakai kerudung syar'i jangan juga berlebih-lebihan sampai kaki. Nanti kalau keinjek membahayakan diri. Kan sudah banyak contohnya, Nak. Berapa banyak orang meninggal gara-gara apa? Kerudungnya kelilit rantai motor. Jari-jari motor, akhirnya dia jatuh, kepalanya menghantam aspal, meninggal. Nah, ini kan berbahaya. Jadi syar'i pun ada batasannya, tidak boleh sampai kelewat panjang, membahayakan. Satu, membahayakan. Dua, kalau kerudung syar'i teramat sangat panjang, ketika dia berjalan, ya menyentuh bahan-bahan kotor, misalnya, ya akhirnya kerudungannya menjadi najis. Nanti dia pakai sholat jadi najis. Nah ya, syar'i pun ada batasnya, tidak boleh lagi terlamat sangat panjang karena bisa membahayakan diri, gitu ya. Dan juga bisa tersapu najis oleh pakaiannya itu. Makanya berpakaian pun kita nggak boleh sampai apa tuh namanya tuh teramat sangat panjang, ya. Berpakaianlah sampai sebatas mata kaki yang disunahkan Rasulullah seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, ini Ibu berikan gambar ya, Nak ya. Gambar pakaian contoh style muslim. Nah, ya muslim style nih. Ya, di next, Kak. Halo, apa terdengar suara Ibu? Halo? Dengar, Bu. Terdengar, Ibu. Dengar ya, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Ini adalah contohnya. Coba yang pertama dulu, ada style tuh ya. Ya, ada style kalau apa santai. Ya. Style. Nah, yang kerudung hitam ini bisa digunakan saat nah, ini yang santai nih ya. Misalnya mau pergi ke mall atau pergi ke majelis-majelis taklim ya. Nah, kalau yang kerudung ini bisa dijadikan contoh kalau mau kuliah ya, mau ke tempat saudara. Nah, ini yang pakai celana panjang ada itu contoh baju-baju casual ya. Kalau yang casual contohnya seperti itu. Ya, walaupun apa namanya? Modis tapi tetap syariat, bajunya panjang. Ya, Nak? Kalau kamu pakai celana panjang, hendaknya bajunya panjang. Ya. Tidak boleh bajunya itu di atas pantat, harus menutupi pantat bajunya, ya, tidak boleh. Ya, karena pantat ini adalah bagian sensitif dari perempuan yang harus ditutupi. Tidak boleh dilihat oleh laki-laki, ya. Nah, ini adalah contoh-contoh pakaian yang Ibu berikan, kalian bisa menirukannya. Dan yang terakhir, lihat slide terakhir. Nah, bagaimana Putus-putus Bu, suaranya. Ibu, suaranya maaf Bu, putus-putus. Maaf Bu. Bentar ya. Coba Ibu keluar, putus-putus nggak? Sekarang tidak Bu. Masih putus. Enggak Bu. Iya nih. Masih.
Sudah mulai terdengar kok Bu Fatimah? Oh sudah, oke baik. Ya, baik ini slide terakhir ya. Pertama mari kita lengkapi penampilan kita dengan berbagai macam masker ya. Pertama gunakanlah masker kesehatan ya. Kemudian menggunakan masker kalian juga harus ada aturannya ya. Masker itu wajib tertutup hidung dan mulut. Tidak boleh memakai masker begini. Tidak boleh begini. Tidak boleh begini. Tapi memakai masker itu ditutup hidung dan mulut. Ya. Kenapa? Karena menurut analisa dokter, ketika kita membuka hidung seperti ini, hidung kita terbuka makanya di sini, maka kita akan tertular penyakit dari orang lain. Tapi ketika hidung yang kita tutupi, kemudian mulut kita terbuka, ya pakai masker misalnya begini, mulutnya terbuka, maka kita akan ya. Jadi memakai masker itu harus tutup, mulut ditutup, hidung ditutup. Ya nak ya, harus ditutup mulut, ditutup hidung, semuanya nggak boleh begini. Ya, makanya sama polisi kalau makainya begini ditangkap, ya didenda. Gitu. Kemudian mencuci tangan, orang muslim harus menjaga kebersihan dengan mencuci tangannya. Sudah betul wudhu kita sehari 5 kali ya, karena kita wajib menjaga kebersihan. Kemudian menjaga jarak, ya, menjaga jarak supaya tidak terpapar COVID, tertular COVID. Jadi kalau jarak kita 1 meter itu kan jauh, ya ketika dia bersin, otomatis kita tidak kena. Tapi kalau jarak kita dekat dengan teman, misalnya tidak hanya berapa senti, ketika teman kita bersin, kita akan kena semprotan bersinnya ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, menghindari kerumunan. Usahakan Muslim style kita sekarang, ya kita tidak lagi style kita bepergian, tapi style kita rubahlah dengan cara kita berkumpul melalui online seperti ini ya, supaya terhindar dari virus corona. Dan yang terakhir, mengurangi mobilitas, ya mengurangi kegiatan-kegiatan di luar kita kurangi. Kalau memang tidak mesti keluar, jangan keluar. Ya kenapa? Karena virus corona masih terus menghantui negara kita dan juga dunia-dunia di luar sana. Ya nak ya. Jadi marilah kita memprotek diri kita. Marilah kita sekarang sudah tahu bagaimana Muslim style kita yang betul. Mari kita memperbaiki penampilan kita agar supaya kita selamat di dunia dan akhirat ya. Baik anak-anakku sekalian, inilah yang dapat Ibu sampaikan. Mungkin silakan bagi ada yang mau bertanya, silakan. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya seputar materi stylist Muslim by 5M. Dipersilakan. Ini. Ya. Ya, dipersilakan anak-anak yang ingin bertanya bisa klik bisa clap hand-nya atau mungkin di chat ya. Nulis di chat nanti biar bisa dibaca pertanyaannya apa sehingga ibu narasumber kita bisa menjawab. Dipersilakan walaupun overtime tapi nggak apa-apa, mungkin masih bisa ya Bu Suci ya. Mohon izin nih, bisa nggak waktunya timingnya? Nggak masalah, biar lanjut saja. Oke, lanjut aja. Jadi anak-anak yuk silakan yang mau bertanya dipersilakan, bisa live, bisa di chat ya. Ketik nanti biar ibu narasumber bisa membukanya. Silakan.
Ibu, maaf. Tadi di chat ada yang bertanya. Putus-putus Bu Fatimah. Ibu Fatimah, mohon maaf, suaranya kembali putus-putus, jadi tadi jawabannya agak kurang terdengar. Masih belum Bu Hajah? Masih belum. Mohon maaf Ya. kepada semuanya, memang kalau seperti ini kan kendala jaringan juga ya, jadi dimaklumi saja. Iya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ini jihad. Sambil menunggu Bu Hajah, boleh di chat lagi? Masih agak putus-putus, Bu. Sudah, Bu.
Mohon maaf semuanya berhubung jaringan. Ya, silakan Ibu. Ibu dilanjutkan. Dengar, Bu? Sudah Bu Haja, sudah. Sudah ya? Dengar ya? Dengar Bu. Tadi yang pasmina ya. Pasmina boleh digunakan asalkan dadanya tertutup. Bisa didengar? Bisa didengar? Bisa Bu. Bisa Bu. Bisa ya. Jadi pasmina boleh asalkan menutupi dada kita. Boleh ya. Jangan dililit leher. Baik ya, jadi boleh. Kemudian tadi pemakaian kutek. Bisa terdengar suara Ibu? Bisa kedengar? Kedengaran Bu. Dengar Bu. Kalau kedengaran, baik. Tadi boleh nggak pakai kutek kalau lagi haid? Yang dihukumi bukan boleh atau tidaknya, Nak, tapi penyerupaannya. Menyerupai orang kafirnya yang tidak boleh, ya. Itu. Jadi bukan, saya kan lagi haid, nggak apa-apa pakai kutek. Bukan masalah boleh atau tidak, tapi menyerupai orang kafir ini yang tidak boleh, gitu ya. Karena kutek itu pakaian orang kafir. Begitu. Ya, jadi kayak kutek halal boleh nggak? Bukan masalah boleh enggaknya, tapi penyerupaannya dengan orang kafir yang dihukumi. Bisa didengar? Bisa terdengar? Alhamdulillah ya. Sudah paham ya? Jadi itu ya dua pertanyaan yang Ibu sudah jawab tadi. Ada pertanyaan lagi? Ini mayoritas kelas 11 ya. Kebetulan Ibu belum pernah ketemu muka nih. Jadi sekarang Ibu bisa melihat wajah-wajahnya nih. Oh, kakak kelas 12 juga join ya? Ibu kan kalau main basket biasanya pakai celana legging. Baru apa tuh tadi yang keburu hilang deh. Kalau main basket pakai celana legging. Ini buat atlet atau buat ekskul? Kalau Ibu rasa kalau cuman kalau cuman main basket, ya kita tidak Ibu nggak membahas atlet-atlet di sana ya, Ibu nggak paham. Jadi kalau kita nih misalnya kalian ekskul basket pakai legging, legging itu kan mencetak ngepres bener kaki, ya kan? Terlalu ngepres di kaki. Usahakan tidak digunakan. Gunakanlah celana yang agak kendor, ya. Yang agak kendor. Kalau legging itu bahannya sudah tipis, kemudian memperlihatkan lekuk kaki kita, gitu, ya. Jadi usahakan tidak digunakan. Gunakanlah celana olahraga, ya kan ada celana olahraga seperti itu. Bisa dipahami? Bisa terdengar? Benar, Bu. Benar, baik. Ada Ya, lagi? ini banyak pertanyaan di chatnya nih, Bu. Iya, Bu Suci tolong bacain ya. Saya tinggal jawab gitu. Oke, Bu baik. Suci. Pertanyaan pertama dari Anissa Zahra. Ini di sini Anissa Zahra bertanya agak di luar konteks, Bu. Tapi kalau misalnya kita main games di luar, kemudian sholat kita kan kotor, Bu. Putus-putus, Bu. Iya, putus-putus juga Ibu dengarnya ya. Iya, jaringan. Kenapa ini seperti judul lagu?
nyambung ya. Iya, ya. Terus Ibu, apakah saya boleh ini bertanya? memang brand Halo? Apa bisa terdengar? Halo? ya Bu Fatimah sudah Oke. kedengaran. Ya, ini ada, saya ngulang lagi aja pertanyaan dari ada Anissa, ada waktu sholat sudah tiba. Kebetulan itu adalah kegiatan dalam jadi ada kemungkinan Nggak terdengar ya? Iya Bu Suci, nggak kedengeran juga nih. Ya, suara saya sudah cukup jelas kan? Ini kayaknya harus bikin kameranya. Jelas. Baik, tadi pertanyaannya saya coba tanya tadi ya Bu, terkait kalau waktu sholat sudah mepet. Sama. Iya. Terkait waktu sholat kalau terus sholat kemudian bajunya kotor habis main game dari luar gitu, apakah perlu ganti baju atau tidak? Habis main game dari luar gitu, apakah perlu ganti baju atau tidak? Iya baik. Bisa terdengar suara Ibu? Bisa Bu. Bisa kedengar? Bisa. Oke, tadi bagaimana kalau waktu sholat sudah mepet, kemudian bajunya kotor, itu ya, habis main game gitu ya. Halo? Ya, jadi bagaimana boleh nggak dipakai sholat? Nah, kita lihat dulu. Kira-kira ya. Kalau yang tempat main gamenya, misalnya di lapangan, nah ya di lapangan Mantiga main games di situ, ya. Atau apalagi yang udah pojok-pojok dekat pohon. Nah, itu dikhawatirkan anak-anakku sekalian, di situ khawatirnya ada najis datang. Nah, contoh di Mantiga kan banyak kucing, ya kan? Takutnya kalau di lapangan terbuka begitu, kucing pipis sembarangan, misalnya, ya kan? Pipis sembarangan, kencing sembarangan, dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu, ya kan kita main game kan nggak tiap hari, tidak tiap jam belajar.
Kamu pasti misalnya tahu, misalnya saat pramuka hari Rabu, kalian bawa baju ganti yang gampang dipakai. Kita kan sholatnya pakai mukena ya, bisa diganti dulu baju sebentar sholat, kita lupa lagi, seperti itu. Tapi kalau seandainya waktu sudah mepet, gitu kan? Seandainya waktu sudah mepet, kita harus melaksanakan sholat. Bagaimana? Nah, disucikan dulu, gitu kan? Disucikan dulu kotoran-kotoran yang ada di tubuh kita. Gitu kan ya? Misalnya kamu ini nih bekas duduk karena waktu sholat sudah tiba, misalnya duduk sudah keburu, dibersihkan dulu, dibersihkan, kemudian dimantapkan hati bahwa kamu yakin di situ tidak ada najis, seperti itu. Ya, nah makanya di sini kembali lagi kepada diri kita. Kita yang bisa, yang kita bisa mengatur waktu, karena sholat ini bukan main-main ya nak ya. Sholat ini adalah kewajiban kita kepada Allah. Jadi harus suci kan, gitu ya. Jadi ini kan nggak bisa begitu karena sholat itu memang harus dalam keadaan suci seperti itu. Nah kalau di rumah kan waktunya banyak. Kalau kita kena najis kita bisa mandi. Tapi bagaimana kalau di sekolah? Nah, makanya pandai-pandailah kita, diri kita mengatur pola, gitu kan. Contoh, misalnya kita tahu nih daerah Mantia mana yang suka ada kucing di situ, tempat yang bersih supaya terhindar dari najis, seperti itu. Ya, nak ya. Kepada siswa laki-laki, kalau bisa dia itu sholat membawa sarung. Kenapa? Karena itu kan dia misalnya celananya kena noda pipis kan najis, ya kan? Kadang-kadang laki-laki itu kan nggak bersih, kira-kira masih netes di celana, dia jadi najis. Kalau dia bawa sarung, kan ketika sholat dia lepas dulu celananya pakai sarung, bersih. Ya. Jadi seperti itu yang jawaban Ibu, keadaan baju yang kotor. Di itu sholat zuhur kita juga gimana Ibu baca keburu-buru nih. Tolong dibacakan hostnya. Ya Ibu, saya coba bacakan ya Bu. Pertanyaan Halo? dari Ya silakan. Ibu, apa suara saya kedengaran? Ya. Pertanyaan dari kedengaran. Izin tanya Bu. Kita kan sekolah. Nah, di sekolah itu sholat zuhur kita juga nggak tahu apakah pakaian kita menyentuh najis atau Halo? Kita sekolah, terus megang-megang kucing. Nah, itu bisa apa tidak? Terus kan nggak bawa kaki. Terus nggak bawa kaki. Baik. Nah, terkait dengan kucing, ya ini ibu ini deh, karena pertanyaannya kurang kedengeran banget, jadi Ibu jawab mungkin seperti ini. Mungkin maksudnya gini, kita sekolah, terus megang-megang kucing, ya kan? Megang-megang kucing, terus mau sholat, kira-kira nanti habis megang-megang kucing, gitu ya? Ya. Bukan Bu, kayak bisa gini loh Bu. Bukan. Kan kita di sekolah, maksudnya
kita juga nggak tahu baju kita suci dari najis atau enggak. Kan biasanya juga kucing naik ke atas meja atau ke atas bangku. Kita nggak tahu kucing itu suci atau najis. Iya, Bu, begitu. Jadi Itu kita boleh nggak nggak, boleh Bos? sembarangan. Terus gimana? Iya, gimana cara ngatasinnya? Makasih. Baik, gini. Pertama, kita hukumi dulu binatangnya. Bukan ketika kita kena jilat, kemudian harus membersihkan dengan air suci dan air kotor. Nah, kucing, perhatikan, kalau seandainya kita sengaja udah tahu ada kucing, kita pangku-pangku, kita ajak-ajak duduk, itu kan kita nggak tahu kucing itu habis apa enggak, habis pipis atau enggak. Nah ya, nah kalau bisa ketika di sekolah usahakan ya, boleh megang-megang kucing, dielus-elus boleh, tapi usahakan jangan dipangku. Ya, apa pantatnya kering, nah itu nggak masalah, nggak ada najis keluar. Khawatirnya kalau dia habis pipis, gitu kan, dia basah pantatnya, kemudian basahannya itu nempel di celana kita, di rok kita. Nah itu najis, tetap najis. Tidak boleh baju kita digunakan untuk sholat, gitu ya. Nah makanya usahakan kalau di sekolah itu boleh memegang kucing, gitu ya. Tapi jangan sampai memangku kucing itu di bagian pakaian kita. Kenapa? Karena di sekolah kan kita nggak punya baju lagi selain itu. Ya, kecuali di rumah. Kalau di rumah boleh saja, karena kan kita bisa ganti baju. Kalau di sekolah kan nggak bisa. Gitu, nah ya. Walaupun kucing bukan najis yang zoh atau najis yang berat, kan? Tapi tetap saja untuk kebersihan sholat wajib diperhatikan kebersihannya dari segala macam najis, gitu kan? Jangankan najis binatang, najis anak sendiri aja juga harus dibersihkan. Ya, misalnya seorang ibu punya anak bayi, kemudian dikencingin bajunya, dari itu najis anaknya, tapi tetap tidak harus diganti yang baru gitu. Halo, bisa terdengar, Nak? Halo? Bu, bisa, Bu. Iya, terdengar, Bu. Terdengar ya? Baik, sebenarnya ini cukup menarik karena ya namanya juga online ya, memang pasti banyak kekurangannya seperti ini, dimaklumi ya. Mudah-mudahan ya kita bisa bertemu kembali ya, biar bisa kita sharing secara langsung. Atau kita kan ketemu di pelajaran SKI untuk kelas 11. Untuk kelas 12 kita bertemu di Quran Hadis. Silakan kalau kalian mau bertanya ke Ibu boleh ya. Boleh di Japri ya. Kalian sudah tahu nomor Ibu di grup mata pelajaran. Begitu ya, Nak? Iya, Bu. Ya, oke. Bu ya. Ya, Bu Haja Fatimah, saya rasa cukup. Cukup ya. Oke. Walaupun masih ada pertanyaan yang mungkin belum terjawab, nanti ini PR dari fasilitator untuk menyampaikan semua yang hadir pada hari ini dan mungkin kakak-kakak
yang tidak hadir bisa membaca ini dari ringkasan daripada materi kita pada hari Maaf Bu, apakah sudah selesai Bu? Karena tadi suaranya hilang-hilangan Bu. Iya, baik. Ibu akhiri saja ya kan? Ya insya Allah kalau ada waktu dan kesempatan ya Bu Yati kita bisa bertemu lagi. Ya, ini kayaknya tumpang tindih ya suara. Iya, terima kasih banyak ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Fatimah sudah menyampaikan materi stylist Muslim by 5M. Tidak telah tiba di penghujung acara, yaitu penutupan. Kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan Alhamdulillah dan doa penutup bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai MC pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah dari saya dan benar itu datang dari Allah. Saya akhiri. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kakak fasilitator untuk menyampaikan hal-hal yang harus diisi ya oleh siswi-siswi kita, yaitu pertama adalah link absensi untuk ingatkan kembali. Kemudian ada link absensi, upload resume, ada alamatnya ya, nanti di-share aja. Absensi, kemudian ada di sini ada link YouTube ya. Kemudian mohon tanggapannya. Nanti kita lihat, nanti di dalam link absensi juga ada upload foto jika kalian hadir dan juga upload resume ya, upload resume. Nah, nanti juga ada dan juga upload resume ya, upload resume. Nanti untuk mohon undur diri, kembali kepada Kak Siva Kartika. Ya, Hasil ada pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum. ya, terima kasih kepada Ibu Yati, Ibu Fatimah, Ibu Suci, dan Ibu guru lainnya yang bisa saya sebut satu-satu, tapi saya
Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara kali ini. Jangan lupa untuk di-upload resumnya dan isi link absennya. Aduh, putus-putus ya pasti. Satu kamar 2 orang, terus tuh udah penuh tuh kayak ada 2 tuh. Ya, terima kasih kepada semuanya yang telah hadir. Dipersilakan bagi yang mau keluar, sudah dibolehkan. Jangan lupa diisi link resumnya dan link absennya. Terima kasih juga kepada pihak-pihak yang terlibat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup sendiri, jangan ditutup. Pakai jepit. Iya, ya, jangan. Ini masa aku mah tutup pintunya, ya, tutup pintu.